Beberapa minggu belakangan ini di TikTok lagi heboh-hebohnya berita tentang murtadnya Pangeran Kuwait yang bernama Abdullah Al-Sabah. Umumnya channel-channel yang angkat berita ini adalah channel-channel misionaris. Rabanian tidak percaya kalau Pangeran Kuwait Abdullah Al-Sabah ini telah murtad. Sebenarnya itu tidak jadi persoalan kita mau percaya atau tidak, tetapi yang penting di sini adalah ini pembelajaran buat Islam di negara kita, karena negara kita itu antipati dengan agama yang lain, seolah-olah Islam yang paling suci, yang paling benar agamanya, sehingga selalu ada fatwa ketika ada orang yang berkunjung ke gereja itu sudah difatwakan haram dan lain sebagainya. Nah, menurut Muslim bagaimana ketika Muhammad bin Salman atau kita kenal MBS justru masuk ke gereja? Nah, menurut kalian dia sudah kafir, dia sudah najis, atau dia sudah murtad? Putra mahkota Saudi menghadiri upacara di gereja Al-Hadid di Mesir. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh jemaat tercengang. Malam ini, kita akan membawa Anda ke jantung kota Kairo, Mesir, ke sebuah peristiwa yang membuat seluruh jemaat tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, masuk ke dalam sebuah gereja tua yang syarat sejarah? Keluarga-keluarga berkumpul sebelum kebaktian dimulai. Tawa anak-anak menggema di udara saat mereka bermain di bawah bayangan menara lonceng yang ikonik. Dalam keheningan yang mendalam, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lilin. Gumaman mulai terdengar di antara jemaat. Sosok itu adalah Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah. Kedatangannya adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Seorang pemimpin dari negara yang jarang memiliki gereja memasuki tempat ibadah Kristen. Kehadirannya bukan bagian dari jadwal resmi dan sengaja dirahasiakan, bahkan bagi rombongannya. Very good to meet you indeed. Thank you so much for taking the time. Lovely to see you. The Pro-Vice Chancellor of Birmingham University, Collections. And Sarah Kilroy, who is head of consulate. I don't know actually, this is obviously the most significant. We had this fragment was originally bound with another 7 pages, and it's one of our PhD researchers together with our conservation department, and the expectation will be that we move to very quickly afterwards. So it's an extremely significant manuscript. So it had been mandated to palimpsest to recycle manuscript, so that was to prove that this was a genuine manuscript from the early 7th century. Later in the year we're having something done called X-ray fluorescence, so we'll be able to look at stitches of the inks to analyse what the ink's made of. Yes, it's fascinating. And we have our own collection here at London. Yes, we have a very rich in that. So just an example of the 3 tapes crammed together, in which case we brought up here especially for this pilot. It's already a very expensive book to have it brought over, shipped over from Venice where it had been printed, but where most of it was presented to Archbishop Van Scotland in the 19th century. Lalu, apa yang dilakukan sang putra mahkota di dalam gereja ini? Bagaimana momen ini menjadi simbol kemanusiaan yang melampaui batas agama dan budaya? Nah, kisah ini akan membuat Anda merenungkan arti dari persatuan dan iman. Putra mahkota berjalan dengan tenang menuju bangku kosong di bagian belakang gereja. Tanpa pengawalan atau kemegahan, ia duduk di antara jemaat, mencoba menyatu dalam keheningan yang damai. Di tengah kebaktian, suasana gereja terasa berbeda. Ada energi baru yang memenuhi ruang. Kombinasi rasa ingin tahu, penghormatan, dan keterkejutan. Tetapi bagi putra mahkota, ini adalah perjalanan yang sangat pribadi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah bergulat dengan tantangan besar dalam hidupnya. Keheningan meliputi ruangan saat Muhammad bin Salman bangkit dan berjalan ke depan. Suaranya tenang, namun penuh makna. Ia berbicara tentang pergumulan batinnya, pencarian makna hidup, dan kekuatan yang ia temukan dalam refleksi mendalam. Kata-katanya menyentuh hati setiap orang yang hadir, termasuk seorang anak laki-laki kecil yang memandangnya dengan mata penuh kekaguman. Saat kebaktian berakhir, suasana hangat menyelimuti ruangan. Anak kecil itu mendekati putra mahkota dengan membawa bunga putih. "Ini untukmu," katanya dengan polos. MBS tersenyum lembut dan menerima bunga itu. "Terima kasih. Tetapi kamu adalah anak yang berani di sini," jawabnya
dengan suara hangat. Meskipun malam itu tidak menjadi berita utama dunia, bagi mereka yang menyaksikannya, itu adalah momen yang tak terlupakan. Kehadiran seorang pemimpin besar di sudut kecil Kairo mengajarkan tentang kekuatan refleksi, iman, dan kemanusiaan yang melampaui perbedaan budaya maupun agama. Malam itu, di bawah bayangan gereja Al-Hadid, sebuah babak kecil, namun bermakna dari sejarah telah ditulis. Mereka yang hadir tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Momen langka di mana dunia sejenak terasa bersatu. Dalam dunia yang penuh tantangan dan perpecahan, momen ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan akan persatuan selalu ada. Di tengah perbedaan budaya dan keyakinan, ada satu hal yang tetap abadi: kemanusiaan. Apa pendapatmu tentang kisah luar biasa ini? Bagaimana kita bisa belajar dari momen yang langka dan penuh makna ini? Kita akan belajar dari peristiwa langka ini karena Muhammad bin Salman adalah seorang pemimpin negara Islam, justru menghadiri peribadatan, bahkan rela menunduk dan membiarkan kepalanya disentuh oleh Pastor Yosef untuk diberkati. Sementara umat Islam di negeri ini sebagian membuat batasan-batasan dengan agama lain, oleh karena sebagian ulamanya memfatwakan haram ketika umatnya membangun hubungan baik dengan non-Islam. Contohnya, seperti membuat larangan memberi salam Natal kepada umat Kristen dan lain-lain. Itu sebabnya, jadilah orang yang bertuhan, bukan sekedar beragama, karena selayaknya agama menjadikan kita jauh lebih bermoral daripada orang yang tidak beragama. Namun, apa jadinya jika dalam faktanya orang yang tidak dianggap beragama justru menunjukkan sikap empati tinggi dan jauh lebih bermoral, bahkan jauh lebih baik daripada orang yang beragama? Dengarlah pesan-pesan ajaran Kristus ini dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kamu masih belajar tentang jumlah Tuhan, agama Yahudi jauh lebih paham daripada agama Islam. Dan jika agama Yahudi mengajarkan banyak hal tentang hukum dan tata cara ibadah yang lebih sakral, apa kelebihan agama Islam? Ya, jika podo wae dan sami mawon, tentu timbul pertanyaan, untuk apa Islam hadir apabila dari segi aspek tidak mampu menyaingi agama Yahudi? Apa kelebihan Islam? Tentang hukum moral, Yahudi lebih baik. Tentang ketuhanan, Yahudi jauh lebih sempurna daripada Islam. Tentang puasa, sunat, soal daging haram, Yahudi jauh lebih baik. Belum lagi bicara tentang adab kepada sesama manusia, Yahudi juga lebih unggul daripada agama Islam. Maaf, jangan tersinggung ya. Jika teman-teman Muslim punya bukti data bahwa di dalam Islam lebih sempurna daripada Yahudi, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Tetapi ada yang jauh lebih baik lagi dari agama Yahudi dan agama Islam, yaitu ajaran Kristus. Dalam agama Yahudi, mata ganti mata, kaki ganti kaki. Ini terdengar sadis, tapi imbang menurut saya. Nah, sedang dalam Islam menunjukkan bahwa fakta si pembakar Al-Quran saja langsung didor, halal tuh darahnya. Nah, ini kan timpang, gak seimbang toh. Agama seharusnya memberikan dampak positif bagi kepribadian kita dan perilaku kita yang mencerminkan budi luhur sesuai kehendak Sang Pencipta. Namun, jika agama justru membawa kita memiliki kepribadian lebih sadis daripada yang tidak beragama, maka yakin dan percaya kita akan selalu disuguhkan dengan kabar pertumpahan darah di mana-mana dengan mengatasnamakan agama. Lalu, di mana keistimewaan Islamnya? Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah jadilah murid Yesus yang mengajarkan kita untuk kembali memiliki jati diri manusia sesuai awal mula Tuhan ciptakan dengan pengajaran yang seperti ini. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini masih berkait dengan hukum Musa yang berbunyi Taurat dan Galatia 5 ayat 14.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu menginginkan kedamaian, ciptakan damai dengan kerelaan hatimu, dan jangan berharap orang lain mendahului kamu untuk menciptakannya. Ketika kamu menginginkan keadilan, mulailah dari perkara kecil. Contohnya, jika kamu tidak ingin diduakan oleh istrimu, maka jangan juga lakukan itu pada istrimu, karena sama-sama memiliki perasaan dan cemburu. Begitu juga ketika kamu ingin diampuni dosa dan kesalahanmu, maka ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Karena itulah tujuan Tuhan memberikan kitab suci bukan sekedar memberikan informasi tentang banyaknya nabi dan kisah, tapi nasihat moral yang sangat penting untuk kehidupan sesama manusia. Ajaran yang benar bukan sekedar menampilkan sosok terlihat saleh, tapi dalam sikap dan tingkah laku harus memiliki keistimewaan daripada agama manapun di dunia ini. Contohnya yang tertulis dalam Matius 5 ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dalam kekristenan maupun Yahudi tidak membatasi hubungan dengan manusia manapun, agama, suku, dan bahasa apapun. Tetapi dimanapun kita berada, memberikan salam terhadap simbol keagamaan tertentu tidak mengurangi kadar iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.